Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas pemeriksaan darah lengkap, yaitu hematologi analyzer. Di channel ATLM Indonesia, media pembelajaran online dan informasi bagi ATLM. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Nah, ini gambar hasil print out hematologi analyzer. Ini yang kebetulan yang 5 watt atau 5 div, karena ada scatternya, yang ada scattergramnya dan ada histogramnya. Nah, kita tahu bahwa hematologi analyzer itu ini hasil print outnya pemeriksaan hematologi analyzer. Kita tahu hematologi analyzer pemeriksaannya, nama lainnya adalah pemeriksaan darah lengkap atau DL, dalam bahasa sehari-harinya di laboratorium. Karena apa? Melakukan pemeriksaan multiparameter dalam satu kali pemeriksaan. Ceklek sekali alat sekitar 60 detik atau lebih, maka keluarlah mulai dari hemoglobin, WBC, RBC, hematokrit, MCP, MCH, MCHC, platelet, hingga DIFCON dan lain-lainnya. Ada minimal 18 parameter dikerjakan langsung sekaligus. Akibatnya ini merupakan pemeriksaan untuk uji saring ganda penyakit pada hematologi. Artinya ganda itu tidak hanya mendeteksi anemia, tapi juga mendeteksi leukositosis atau mendeteksi trombositopenia atau yang lainnya kombinasinya. Berupa anemia kurang besi, anemia kurang B12 misalnya, dengan melihat di MCV, MCHC-nya. Jadi ini untuk uji saring ganda ya. Dan terlebih lagi dia telah dilengkapi dengan scattergram atau histogram yang memperlihatkan distribusi dari sel-sel yang diukur. Nah, dan alat hematologi analyzer ini dapat dilakukan di rumah sakit dengan waktu yang relatif singkat, yaitu cepat dan praktis. Tidak perlu banyak tenaga atau teknisi laboratorium. Jadi kalau misalnya dulu hemoglobin, eritrosit, leukosit, trombosit, kemudian memeriksa yang lain, itu perlu banyak orang. Hapusan darah misalnya tambahannya, perlu banyak orang. Tapi ini cukup dengan satu orang bisa mengerjakan dengan banyak sampel. Kalau yang itu kan ada yang mengerjakan hemoglobin, ada yang mengerjakan leukosit, mengerjakan trombosit, ada yang mengerjakan hapusan darah, hematokrit. Ini orangnya mungkin bisa lebih dari 2 atau 3. Tapi kalau dengan hematologi analyzer, cukup satu orang mampu mengerjakan multi pasien. Dengan banyak pasien langsung, ada yang satu rak langsung 10 langsung kerjakan bila menggunakan alat yang otomatis yang sudah mengukur sendiri sebanyak satu rak tersebut dengan meng-scan barcode misalnya. Oke, kita masih di darah lengkap. Kita awal bahas darah lengkap itu adalah kadar hemoglobin dulu ya. Ini yang utama dari pemeriksaan darah lengkap. Satuannya gram persen atau gram per DL atau gram per liter. Cuma paling banyak dipakai gram per DL atau gram persen. Kalau gram per liter nanti ada satuan lain, satuan internasional. Nanti kan ada yang satuan internasional 2, satuan konvensional. Jadi nanti dalam hematologi analyzer itu ada 2 ya. Gram per DL atau gram per liter. Nanti kalau jangan heran kalau ada hemoglobin 14,6, yang satunya 146. Nah, ini yang gram per liter kalau 146. Nah, lalu setelah itu kita bahas yang kedua, yaitu hematokrit atau HCT atau pixel volume, PCV. Jadi ada yang mengatakan HCT, PCV, hematokrit itu sama. Dia menggunakan dalam bentuk persentase karena persen volume atau L per L bisa juga. Nah, kemudian yang penting juga yang nomor 3 yang diukur dari lengkap itu adalah
jumlah sel darah merah dan atau eritrosit atau red blood cell, ya kan, RBC. Nah, satuannya ini dalam bentuk per cm atau per mikroliter atau istilahnya per milimeter kubik, cm milimeter kubik. Atau juga dengan satuan lain yang setara nanti dengan yang sama dengan gram per liter dalam satu satuan yang sama, satuan internasional yaitu 10 pangkat 12. Kalau yang per mikroliter itu 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 12. Jadi nanti ada dibagi dua ya satuannya. Nah, jadi satuannya dibagi menjadi dua, satuan konvensional dengan satuan internasional yang modern. Oke, kita pindah lagi teman-teman masih di darah lengkap. Selanjutnya yaitu indeks sel darah merah. Ini adalah indeks eritrosit ya. Indeks eritrosit ini yang paling khas yang pertama adalah MCV, Mean Corpuscular Volume. MCV satuannya dia biasa menggunakan femtoliter, FL atau mikron kubik. Bisa juga kemudian selanjutnya adalah MCH. Nah, MCH, Mean Corpuscular Hemoglobin. Ini satuannya PG, pikogram ya. Nah, dua inilah yang paling banyak digunakan untuk menentukan jenis anemia nanti berdasarkan ukuran dan warna. Lalu lanjut lagi MCHC, Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration. Jadi ini satuannya persen atau gram per dl. Nah, ini. Jadi ada 3 indeks eritrosit. Yang MCV ini ukuran eritrosit. Kalau yang MCH ini adalah banyaknya hemoglobin atau warnanya eritrosit. Kalau yang ketiga ini adalah jumlah persen hemoglobin dalam satu sel rata-rata. Jadi semuanya rata-rata ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita masuk ke MCV, Mean Corpuscular Volume. Cara menghitung MCV dengan cara hematokrit dibagi eritrosit dikali 10 femtoliter. Dengan asumsi 1 femtoliter sama dengan 10 pangkat min 12. L sama dengan 1 mikrometer per kubik, meter ke meter kubik maksudnya. Nah, untuk nilai normalnya dewasa itu 80 sampai 100 femtoliter. Ini apabila dua dari itu nanti lebih dikurang dari 80 itu kecil, di atas 100 itu besar. Nah, jadi apabila di bawah 1 tahun nilai normalnya beda, yaitu 76 sampai 86 femtoliter. Oke, kita pindah ke selanjutnya yaitu MCH, Mean Corpuscular Hemoglobin. Ini menghitung MCH dengan cara MCH sama dengan HB dibagi RBC dikali 10 pikogram. Dengan asumsi 1 pikogram sama dengan 10 pangkat min 12 G atau sama dengan 1 mikrogram. Nah, untuk orang dewasa normalnya MCH 27 sampai 32 Pg. Sementara pada anak-anak MCH 23 sampai 31 Pg pikogram. Kita pindah ke MCHC, Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration. Di sini kebetulan dituliskan dalam bentuk Mean Cell Hemoglobin Concentration. Nah, MCHC ini perhitungannya dengan cara hemoglobin dibagi hematokrit kali 100 gram per dl. Untuk nilai normalnya MCHC 32 sampai dengan 36 gram per dl. Nah, ini sudah kita bahas mengenai indeks eritrosit. Kita pindah ke jumlah sel leukosit atau white blood cell, WBC. WBC ini satuannya menggunakan cmm, milimeter kubik, atau mikroliter, atau nanti satuan yang internasional terbaru yaitu 10 pangkat 9 per liter. Nah, selanjutnya lagi hitung jenis leukosit atau differential leukocyte counting, DIFCON. Nah, ada DIFCON-nya
Kemudian retikulosit itu satuannya persen. Laju endap darah ini bagian dari darah lengkap tapi tidak masuk dalam hematologi analyzer. Satuannya milimeter per jam. Nah, hitung trombosit atau platelet satuannya per mikroliter atau cmm. Atau dengan 10⁻⁹ per liter. Nah, tambahan dari darah lengkap untuk upaya koreksi itu dengan bantuan hapusan darah. Nanti untuk ke Difkon koreksi Difkon atau koreksi sel-sel lainnya, 3 jenis sel tersebut. Nah, kita pindah ke pengambilan sampel darah. Pertama yang kita lihat adalah antikoagulansianya. Pemeriksaan darah lengkap itu perlu antikoagulan jenis EDTA, etilen diamin tetraasetik asid. Macam-macamnya ada dalam bentuk garam sodium yaitu Na2-EDTA, garam potasium yaitu K2-EDTA atau K3-EDTA, dan yang satunya lagi litium EDTA. Cara kerjanya dengan clating again. Jadi membentuk ikatan clating antara EDTA dengan kalsium dalam darah. Untuk dosisnya nah, bisa kita lihat 1-2 mg untuk 1 ml darah. Jadi 1 mg setara untuk 1 ml. Jadi kalau 2 gram untuk 1 ml. Tapi 2 mg maksudnya 2 mg untuk 1 ml tidak masalah, tidak berlebihan. Tapi idealnya antara 1 sampai dengan 2 mg untuk 1 ml. Nah, untuk penyiapannya dengan membuat larutan EDTA 10% dalam Aquades. Ini bila untuk yang cara manual ya, tanpa menggunakan tabung modern yang sekarang tabung vakum. Lalu sudah dibuat dalam 10%, dibagi dalam botol-botol yang mana masing-masing dengan memipet 20 mikroliter larutan tadi. Itu setara dengan 2 mg EDTA. Lalu keringkan. Nah, 1 botol untuk 2 ml darah karena 20 mikroliter. Nah, tapi nanti kalau misalnya lebih dari 2 ml nanti naikkan. Jadi 30 mikroliter untuk 3 ml. Nah, biasanya jarang sih lebih dari 3 ml dan memang masih bisa juga memenuhi 20 mikroliter ini untuk lebih dari 2 ml. Misalnya 2,5 misalnya. Nah, boleh saja. Nah, kita pindah masuk ke antikoagulan selanjutnya yaitu sodium sitrat atau natrium sitrat. Ini untuk pemeriksaan laju endap darah faal hemostasis. Nah, di darah lengkap ini ya kan, darah lengkap ada darah lengkap hematologi analyzer kan plus LED. Jadi darah lengkap tambahan selain yang pengertian darah lengkap itu sebenarnya teman-teman itu adalah dulunya pemeriksaannya adalah HB, leukosit, trombosit, kemudian tambah eritrosit, nah tambah Difkon dan tambah LED nanti. Itu untuk darah lengkap yang dulu. Sekarang darah lengkap kan arahnya hematologi analyzer. Tapi ada juga darah lengkap yang mengatakan hematologi analyzer plus tambahan lain. Salah satunya adalah laju endap darah. Laju endap darah. Nah, untuk sodium sitrat ini penggunaannya untuk LED dan faal hemostasis, tapi beda. Kalau yang 3,8 itu LED, yang persennya, kalau faal hemostasis yang menggunakan 3,2%. Tapi 3,8 bisa digunakan juga untuk faal hemostasis. Nah, konsentrasi 0,109 molaritas atau untuk 3,2% dan 3,8%. Dosisnya untuk LED Westergren 4 volume darah dan 1 volume sitrat atau 4 tambah 1. Untuk faal hemostasis 9 volume darah tambah 1 volume sitrat. Jadi 9 tambah 1. Nah, kita pindah ke antikoagulan yang lain yaitu heparin. Heparin untuk pemeriksaan OFT, osmotic fragility test. Dan juga untuk mikrohematokrit. Karena di dalam tabung mikrohematokrit itu sudah dilapisi dengan heparin. Dosisnya 1 mg 0,1 sampai dengan 0,2 ml larutan atau 10 sampai 20 U heparin per mililiter. Jadi internal unitnya 10 sampai 20 untuk mililiter darah. Kita pindah
Lanjut lagi setelah antikoagulannya kita bahas yaitu pengambilan sampel darah. Nah, jika memakai tabung vakuum warna tutup tabung vakuum menunjukkan antikoagulan yang dipakai. Misalnya untuk DL kan, darah lengkap itu menggunakan EDTA. Vakuum tutup warna ungu atau lavender. Ini kurang lebih sama aja, ada yang K2 EDTA, ada yang K3 EDTA. Nah, itu pengambilan darah. Nah, setelah pengambilan darah selesai, kita pindah masuk ke pemeriksaan darah lengkap. Prinsip pemeriksaan complete blood count atau CBC dengan mesin hitung sel otomatis. Nah, itu pada prinsipnya ada dua, yaitu berdasarkan resistensi listrik atau impedensi atau apa namanya electric impedance kalau bahasa-bahasa yang lainnya. Yang kedua prinsip optik, yang ini scatter light. Nanti ada dua. Ada juga yang alatnya dikombinasi keduanya. Setelah kombinasi keduanya inilah muncul hasil yang lebih bagus. Nah, ini contohnya ini untuk yang electric impedance. Impedensi mengukur berdasarkan hambatan listrik yang dihasilkan oleh sel yang dilewatkan dalam suatu elektroda yang berpasangan. Di sisi atas di bawah tengahnya lewatkan sel. Yang kedua adalah laser light scatter teknologi. Ini berdasarkan hamburan cahaya atau sinar oleh sel yang berbeda-beda ukurannya dan berbeda dalam hal susunan dalamnya, bagian dalam dari inti selnya atau bagian dalamnya. Jadi nanti dari sini ketahuan nanti bentuk selnya, ukuran selnya, isi selnya, nah ketahuan granulasinya. Oke, lanjut lagi kita teman-teman masuk kelebihan penggunaan mesin hitung sel otomatis dibandingkan metode konvensional. Apa saja? Nah, pertama presisi dan reproducibilitas baik. Jadi presisinya bagus, ya kan? Ketelitiannya, kemudian reproducibilitasnya bagus. Yang kedua, jumlah pemeriksaan banyak dengan tenaga relatif sedikit. Jadi dengan satu orang saja bisa mampu mengukur pasien banyak, misalnya 20-30 pasien. Apalagi kalau alatnya lebih canggih lagi dengan yang sistem rak. Jadi tinggal 10 sampel dalam satu rak tinggal taruh. Nanti alat akan mengukur secara otomatis. Itu sudah banyak, ada alat yang sudah seperti itu. Dan ada juga yang sudah mampu membuat hapusan darah dan pewarnaan. Jadi alatnya itu 3 part. Part 1 pengukuran hematologi analyzer. Yang kedua membuat hapusan, yang ketiga mewarnai. Nah, mengenai reproducibilitas pemeriksaan sel darah, kita bisa melihat di sini dengan cara membandingkan keduanya CV-nya dari cara manual, hemositometer dengan cara otomatis persentasenya. Untuk sel darah merah dia kurang lebih 11 kalau hemositometer, kalau otomatis 1% kurang plus minusnya. Sel darah putih 16, kalau otomatis 1,5. Trombosit 22, kalau otomatis 2. Retikulosit 33,9, kalau otomatis 5. Jadi di sini ternyata jauh lebih bagus cara otomatis dibandingkan manual. Karena manual ini tiap orang berbeda, tiap alat juga ada perbedaan, dan tiap metode juga ada perbedaan. Jadi di sini lebih banyak variasinya ya, ketimbang cara otomatisasi dengan hematologi analyzer. Nah, kemudian kita pindah lagi ke yang satunya lagi. Dari segi indeks, cara pemeriksaan dan persen errornya 2 CV ya. Untuk HB itu spektrofotometris dan otomatis bedanya, kalau spektrofotometris 1 sampai dengan 2, kalau otomatis kurang dari 1, kan lebih jauh nih. MCP-nya kalau manual 9,5, otomatis kurang dari 1. MCH manual 10, otomatis 0,6 sampai dengan 1,2. MCHC itu kurang lebih sama, 1,0 sampai dengan 1,5. Oke, kita pindah membahas mengenai metode impedensi.
Jadi metode impedensi ini pada prinsipnya ada suatu mikroapertur, celah sempit yang dipasangi elektroda, lalu sel dihembuskan ke sana, terjadilah sel yang lewat di antara dua elektroda. Maka sel tadi akan melakukan gangguan, hambatan pada listrik, yang mana diukur dalam bentuk sinus-sinus, dan itu sesuai dengan ukuran sel. Apabila ukuran selnya besar maka hambatannya besar, ukuran selnya kecil maka kecil hambatannya, dalam bentuk volts dari volteknya situ. Nah, ini prinsip dasarnya untuk metode impedensi. Dari sini dibagi menjadi 3 kategori nanti selnya: sel eritrosit, sel leukosit, dan sel trombosit. Trombosit paling kecil, eritrosit yang tengah, leukosit yang paling besar. Dari situ lagi leukosit kita bedakan lagi: leukosit besar, leukosit tengah, leukosit kecil. Demikian juga dengan trombosit. Trombosit nanti ada trombosit yang ukurannya normal, yang sedang, ada yang giant, kemudian ada yang kecil. Nah, di giant ini nanti bisa terdeteksi juga eritrosit kecil. Nah, sementara di eritrosit nanti ada eritrosit ukuran kecil, eritrosit ukuran yang normal, dan eritrosit yang mengalami ukuran besar atau yang mengalami aglutinasi. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ukuran relatif dari leukosit. Jadi leukosit itu kita lihat di sini secara relatif ukurannya sebelum dan sesudah lisis nanti beda-beda, ya kan? Kalau sebelum lisis, sel paling terbesar itu adalah monosit. Monosit diameter sitoplasmanya paling luas, tapi pada saat dihancurkan sitoplasmanya, maka yang paling lebar itu adalah neutrofil karena segmennya bersegmen-segmen. Jadi segmennya itulah yang diukur. Jadi terbagi menjadi 3. Yang paling kecil limfosit, yang tengah-tengah nanti 3, basofil, monosit, iosin. Sementara gran itu adalah untuk neutrofil segmen atau neutrofil batang. Nah, lalu kita bisa melihat di sini sebelum dilisiskan oleh reagen, ya kan, sebenarnya itu kita melihat platelet paling kecil, habis itu eritrosit, eritrosit, limfosit, baru neutrofil, basofil, eosinofil, dan monosit. Monosit yang lumayan cukup besar ya, selnya paling besar di antara sel-sel yang lain. Tapi karena dia bentuk intinya membulat, beda nanti dengan segmen yang intinya bisa memanjang, maka ukurannya akan besar segmen nanti pada saat dihancurkan. Berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa limfosit paling kecil, kemudian basofil, monosit, eosinofil. Kenapa monosit lebih kecil daripada eosinofil pada saat diukur? Karena eosinofil memiliki 2 segmen, ada 2 batang, ada 1 batang kromatin yang menghubungkan inti dengan inti. Jadi dibentangkan maka dia panjang. Tapi dengan neutrofil segmen dia bisa mempunyai 3 segmen, 4 segmen, bahkan 5, bahkan 7 pada hipersegmentasi. Nah, ini adalah diukur dibentangkan segmennya maka lebar sekali dan atau panjang sekali sehingga selnya ukurannya dianggap paling besar. Lalu lanjut lagi kita pindah teman-teman ke teknik pengukuran. Jadi teknik pengukuran itu berdasarkan atas jumlah sel dan volume sel di histogram. Histogramnya itu bila tinggi itu mengatakan jumlah, volumenya itu bila bergeser ke sebelah kanan berarti semakin besar, kalau bergeser ke kiri semakin kecil. Juga ada juga pengukuran nanti hemoglobin, lalu keluar nanti pengukuran PCV, MCV, MCHC. Ini berdasarkan perhitungan. Dari histogram muncul nanti MCV, RDW, MPV, ini diturunkan dari histogram. Kita pindah ke volume leukosit. Nah, volume leukosit itu kita bisa melihat, tadi kita sudah sebelumnya melihat bahwa leukosit kecil, leukosit sedang, dan leukosit besar dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan ukuran intinya setelah sitoplasmanya dihancurkan oleh lyse atau sel pack yang menghancurkan. Sehingga mereka berbeda-beda nanti, 35 fl limfosit, kemudian 90 fs dengan 160 fl monosit, di atas dari 160 yaitu 160 sampai 450 fl itu adalah granulosit. Nah, kita hubungkan dengan gambar di sebelahnya, ya kan? Nah, seperti itu kira-kira angka kasarnya.
Kita pindah ke prinsip metode optik menggunakan laser, ya kan? Nah, yang pemeriksaan ini yaitu ada sebuah detektor dengan light scatter detektor, yang mana ada juga detektor dari samping, ada yang dari muka, ada yang dari samping. Dilewatkanlah sel, maka sel tadi akan menghamburkan sinar. Sinar tadi dideteksi oleh detektor sehingga diketahui isi dari sel tadi, ukuran selnya hingga bentuk intinya. Dan ini nanti bisa dibedakan. Makanya di 5 part, diffconnya dibedakan sudah menjadi 5 bagian. Sementara kalau 3 part yang masih impeden hanya 3 bagian dipcon saja. Makanya ada yang mengatakan hematologi laser 3 dip dan hematologi laser 5 dip. Nah, ini light scatternya seperti ini. Laser, kemudian sel dilewatkan, maka ada detektor sebelah kanan atau di sampingnya yang 90 derajat, ada yang sejajar, ya kan? Nanti di situ akan dideteksi, yaitu dalam bentuk forward scatter low angle itu untuk volume, sementara side scatter itu high angle itu complexity. Dalam hal ini hemoglobin CH. Jadi satu event satu sel. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang kita membentuk sudut L ini adalah untuk high angle-nya, kalau untuk low angle-nya ini adalah yang lurus. Itu untuk ada yang menyatakan volume, ada yang menyatakan complexity. Nah, kita bisa melihat skema dasarnya seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini pada versi ini dibagi seperti ini. Ada atipikal limfosit nanti yang di atas, kemudian basofil, abnormal lymph blast, ya kan, kemudian NRBC, ya kan, ini normoblast. Ada GOS, ini sel yang dianggap sel tidak diketahui. Ada juga neutrofil dengan basofil, lalu VLT clamp, eosinofil, kemudian shift to the left atau left shift, lalu ada IG, immature granulosit. Nah, ini bisa juga dengan gambar yang lain, ya ini sama mirip-mirip saja. Kalau warna ungu atipikal limfosit, kemudian abnormal lymphoblast itu warna ungu, promyelosit warna biru, myelosit itu warna biru muda, metamyelosit nanti di bawahnya, kemudian ada bentuk band, lalu ada juga nanti yang neutrofil, ya kan, basofil, eosinofil, kemudian GOS, NRBC. Nah, jadi pembagiannya kira-kira seperti itu teman-teman mengenai sel-sel yang menggunakan teknik scattergram atau scatter light. Nah, kira-kira itu saja dengan berakhirnya scattergram scatter light ini, berakhir sudah materi kita di pemeriksaan darah lengkap hematologi analyzer. Sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya. Semoga banyak memberi manfaat bagi teman-teman yang sedang belajar ilmu laboratorium medik, mahasiswa-mahasiswi, atau juga teman-teman profesional yang sedang bekerja di laboratorium medik untuk menambah pengetahuan. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.